Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? Apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik, tetap sehat dan lancar menjalankan ibadah puasanya, dan tetap tinggal di rumah. Jangan lupa juga menggunakan masker. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai recount text. Apa itu recount text? Jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dan juga contohnya. Iya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan atau menyampaikan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dengan tujuan kita berbagi informasi. Atau secara singkatnya bisa dibilang kita akan belajar mengenai recount text. Nah, sebelum kita belajar mengenai recount text, apa itu recount text? Ibu ingin memberikan sebuah video ke kalian. Video ini berisi ceritanya si Annie yang sedang pergi, yang menghabiskan masa liburannya dengan pergi ke pantai. Apa saja sih yang dilakukannya di pantai? Bagaimana dia menyampaikannya ke kalian? Nah, kita lihat ya dari video ini ya. Oke, kita lanjut ya. What is recount text? Apa itu recount text? Recount text is a text which retell events or experiences in the past. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang bercerita tentang kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. What is the purposes? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah to inform informations, untuk memberikan informasi, or entertain the audience about experiences or story in the past. Atau bisa juga tujuannya itu untuk menghibur pendengar, pembaca tentang pengalaman-pengalaman atau cerita yang terjadi di masa lampau. Jadi, di konteks itu adalah teks yang berisi tentang pengalaman atau cerita yang terjadi di masa lampau. Tujuannya tentu saja to share information or to entertain ya. Jadi tujuannya itu bisa memberikan informasi atau juga untuk menghibur. Oke, dan pikir ini tentang apa itu recount text dan tujuannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kinds of recount text, jenis-jenis dari recount text. The first one itu namanya personal recount. Yang pertama itu personal recount. Nah, personal recount ini berisi tentang teks yang berisi tentang pengalaman penulis di masa lampau. Jadi, biasanya di dalam teks itu ada I, kata-kata I, saya, dan kata-kata we, kita atau kami ya. Jadi dia memang menceritakan apa yang dialami di masa lampau. Yang kedua adalah factual recount. Nah, factual recount ini teks yang menceritakan fakta yang terjadi di masa lampau. Ada fakta-fakta yang disampaikan, dan berbeda dengan personal recount, kemungkinan
cerita atau fakta yang disampaikan itu bukan merupakan cerita atau fakta yang dialami oleh penulis. Bisa saja kejadian-kejadian yang lain ya, kejadian yang dialami orang lain atau memang fenomena alam yang terjadi di masa lampau. Nah, yang ketiga, imaginative recount. Imaginative recount ini sebuah teks recount yang menceritakan hal-hal fiktif atau imajinatif yang berupa isinya berupa khayalan. Oke, next we come to generic structure of recount text. Kita akan ke susunan dari teks recount itu bagaimana. Yang pertama sekali itu disebut dengan orientation. Apa sih isi orientation itu? Di isi orientation itu di mana teks itu bercerita tentang tempat, siapa yang mengalami, kejadiannya, di mana, tempat, kapan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, events atau kejadian-kejadiannya atau series of events, urutan-urutan kejadian. Ya, jadi mungkin di awalnya apa, kemudian ngapain, selanjutnya apa yang terjadi, seperti itu. Nah, yang ketiga, reorientation. Apa itu reorientation? Itu semacam kesimpulan. Kesimpulannya bisa merupakan pendapat dari penulis atau juga kesimpulan dari keseluruhan cerita. Nah, itu tadi dari generic structure dari recount text. Yang pertama orientation, events atau series of events, dan yang ketiga ada reorientation. Oke, sekarang kita akan membahas tentang characteristics atau ciri-ciri dari recount text itu. Yang pertama tentu saja recount text itu karena menceritakan kejadian yang sudah lampau, maka kalimatnya pun harus berbentuk dengan past tense ya. That's why we learn about past tense last meeting. Itu kenapa kita belajar mengenai past tense di pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, dan yang kedua, di dalam recount text itu ada adverb of time, keterangan waktu, dan juga adverb of place, keterangan tempat ya. Jadi ada in summer, in the morning, and then place-nya mungkin in the beach, in the village, or etc. Nah, dan yang ketiga itu ada time connected, ada penghubung waktunya. Kemudian ada kayak seperti then, and, after that, soon ya. Jadi ada seperti time conjunction artinya time kemudian, dan setelah itu, next ya, seperti itu. Nah, jadi ini ciri-ciri dari recount text. Oke, this is finally, dan ini akhirnya kita sampai ke contoh dari sebuah recount text. Tadi kan di awal-awal men sudah memberikan video si Anne yang menghabiskan waktunya di pantai. Nah, kira-kira kalau kalian disuruh membuat recount text berdasarkan video tadi, urutan-urutan kejadian yang dialami oleh si Anne, maka teksnya akan seperti ini ya. Jadi ini kita mulai awalnya dengan orientation. Orientationnya yaitu last month my family and I went to the beach. We went holiday on Sunday. We went there by car. In my journey, I saw many buildings all the way. We also saw beautiful view like mountains, trees, and blah blah blah. After we arrive in the beach, okay, ini memang we come to the events ya. Nah, after we arrive in the beach ini kita sudah sampai ke eventnya. Event 1, after we arrive in the beach, we drove a boat to enjoy view in the beach. My brother play football while I play with sands. My mother saw beautiful scenery with binocular, and my father enjoy burger. Nah, di sini kita sudah sampai ke eventsnya ya, ada urutan-urutan kejadian. Yang pertama sekali kita sampai di pantai, kami mengendarai perahu untuk menikmati view di pantai. Saudara laki-laki saya bermain sepak bola, sementara saya bermain dengan pasir. Dan ibu saya melihat pemandangan yang indah menggunakan teropong. Dan ayah saya menikmati burger. After that, we eat lunch together. Before we got home, we took picture together. Setelah itu, kami makan siang bersama. Sebelum pulang, kami foto-foto bersama. Ya,
Nah, di sini stop, kita sudah sampai di events. Nah, selanjutnya we come to reorientation. We were so happy on that day. Kami sangat bahagia pada hari itu. Nah, itu merupakan kesimpulan dari penulis. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan recount text. Nah, silahkan ulangi video ini, mungkin kalian belum mengerti atau ada yang bisa ditanyakan, silahkan hubungi Mem. Ya, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.